La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan pelajaran yang diberikan kepada Nabi Daud. Dan Nabi Daud diberikan Allah kitab Zabur. Daud adalah pemuda yang dipilih Allah saat peperangan tentara Talut mengalahkan Jalut. Di surah Al-Baqarah ayat 251 mengatakan, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajari apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Surah ini jelas, Allah telah memberikan kerajaan dan hikmah kepada Daud. Allah mengangkat Daud menjadi nabi dan raja, dan Allah mengajarkan apa yang dia mau kepada Daud dari orang-orang yang merusak bumi ini. Dan Allah jadikan Daud menjadi khalifah di muka bumi ini untuk bisa memberi keputusan yang adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hal ini dinyatakan di Al-Quran Surah Syad ayat 26, yang artinya mengatakan, Allah berfirman, Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi ini. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Di ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita dijadikan pemimpin, maka jadilah pemimpin yang bijaksana pada saat setiap memberi keputusan, dan kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu, sehingga bisa membuat rugi orang lain dan rugi diri sendiri. Adapun karunia yang diberikan Allah kepada keluarga Daud tertulis di Al-Quran, di surah Sabah ayat ke-10 sampai ke-14, yang mana isi dari surah ini mengatakan, surah yang ke-10 yaitu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Dalam kurung kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Adapun arti maknanya di ayat 10 ini adalah, gunung-gunung maknanya pada diri kita yaitu, mata, telinga, hidung, dan mulut. Burung maknanya, yang bisa terbang di diri kita, yaitu pikiran. Jadi arti dari maknanya ialah mata, telinga, hidung, mulut, dan juga pikiran bertasbih bersama Daud. Surah yang ke-11, yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ikutlah anyamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun arti makna di ayat 11 ini ialah, baju maknanya melindungi tubuh kita. Besi adalah kekuatan. Menganyam adalah menyulam atau menyusun besi. Itu ada di surah Al-Hadid, yaitu surah besi. Dan adapun kandungan yang ada pada surah Al-Hadid, yaitu nama-nama Allah. Jadi, makna menganyam baju besi yang diajarkan oleh Allah di Al-Quran adalah, dengan mengamalkan atau bertasbih membesarkan nama-nama Allah dan mengerjakan kebajikan, Allah akan membentengi diri kita. Surah yang ke-12. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanannya sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab yang lainnya, api yang menyala-nyala. Makna isi di ayat 12 ialah, angin itu apa pada diri kita, yaitu nafas. Berarti Allah mengajarkan Sulaiman cara mengatur nafas. Manfaat cairan tembaga pada diri kita, yaitu sebagai daya tahan atau kekebalan tubuh. Berarti Allah memberikan kekuatan kepada diri Sulaiman. Berarti di ayat ini Sulaiman diajarkan Allah cara mengatur nafas agar Allah bisa memberikan kekuatan pada diri Sulaiman dan juga memerintahkan jin patuh kepadanya.
Ayat yang ke-13. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuatu dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Adapun arti makna di ayat 13 ini adalah, yaitu di ayat ini dijelaskan bahwa jin ditugaskan oleh Sulaiman untuk hal urusan dunia. Dan di ayat ini juga Allah menyampaikan kepada kita, bahwa manusia itu hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah. Ayat yang ke-14 mengatakan, maka ketika kami menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Dan adapun arti makna di ayat 14 ialah, Allah menegaskan kepada kita bahwa jin itu tidak mengetahui urusan gaib. Urusan gaib itu adalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.